Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, di sofa panas. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris Sudarsono dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Seperti biasa, sahabat saya, my big bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef Haryo Pramu on the house. Asik lama-lama ya. Nggak ngantuk. Kacamata nggak tahan nih. Mau job minta besok, Pak. Kacamata milenial. Ngomong-ngomong mau istirahat dulu. Ya, siapa? My friend mau istirahat, biasa mau keluar dulu. Ini kalau nggak ngopi nggak enak deh. Istirahat nih. Oke, balik lagi ya. Oke. Siap, mantap. Jovin lanjut, Pak. Manubil. Oke. Gitar, jangan lupa gitar. Yang benar terjatuh lagi. Oke, Mas Bro, Chef Haryo. Yes. Kita kan biasanya bertiga. Sekarang berempat nih. Berempat gitu ya. Berempat, Bos. Ada Lebih seru. Ada betinanya di sini. Asik. Aduh, jadi nggak enak dibilang betina. Langsung aja kepada para narasumber. Ribet jadinya gue. Dari Kecamatan Purwakarta. Oh, Kecamatan Purwakarta. Tunggu dulu Iya. nih. Ini Purwakarta yang Sate Marangi atau Purwakarta yang beda nih? Apa Purwokerto nih? Emang ada berapa Purwakarta? Woi, ada coba makanya jelasin dulu Purwakarta yang mana nih? Ya. Nah, ini ntar dulu nih. Ntar dulu. Ini penonton harus tahu, ini beliau ini camat Purwakarta. Iya. Nah, namanya Pak Ikhlas. Ya. Pasti ikhlas banget lah udah hidup. Insya Allah. Kan? Amin. Si ibu kita ini juga dari Kecamatan Purwakarta, jabatannya Kasih PM Kesos, Kepala Seksi PM Kesos. Kesejahteraan Sosial. PM itu singkatan dari Pemberdayaan Masyarakat. Oh, pemberdayaan masyarakat. Ya. Langsung aja nih Mas Haryo. Namanya? Ibu Ella. Ella. Under my umbrella. Ella. Nama familiar ya Pak? Ella. Ini beliau ini teman saya satu ini orang yang emang suka Asik ya, bercanda. humoris ya. Suka bercanda. Awet muda Pak. Iya bener, kelihatan aku udah cuma jenggotannya nggak tahan. Sudah berubah. Bentar lagi mau jadi teroris. Terorisnya KSP. Chef tadi mau nanya apa? Purwakarta. Ini yang sebelah mana? Iya. Ada Purwakarta Sate Marangi. Aha. Ada Purwokerto. Betul. Ayo. Sama Purwakarta yang di mana nih? Di sini juga ada Purwakarta Iya. soalnya. Wah, saya baru tahu gimana Ya. tuh Pak? Di sini ada Kecamatan Purwakarta masuk dalam Kota Cilegon. Oh, jadi kawasan Kota Kawasan Cilegon, Kota Cilegon. ada Kecamatan Kecamatan Purwakarta. Purwakarta. Jadi bukan Purwakarta yang Sate Maranggawe Bukan. itu. Bukan yang di Jawa Barat, bukan. Bukan. Bukan yang di Purwokerto, Jawa Tengah ya. Kalau ngomong biasa Tapi aja, Mas. ada di Pakai gaya. Kecamatan namanya Purwakarta. Pakai gaya. Iya. Jadi Purwakarta adalah kecamatan yang ada di Kota Ada di Kota Cilegon. Cilegon. Dicatat. Betul. Oke. Berarti tugasnya Pak Ikhlas ini apa sebagai seorang camat? Ya. Tapi ntar dulu, tadi Purwakarta atau lagi yang di mana Pak? Ada di Jawa Barat ada kan? Oh yang Subang ya, dekat Subang. Subang. Yang Subang. Oh ada Purwakarta Purwakarta. Subang, ada Ada Purwakarta. Kota Cilegon. Terus ada lagi Purwokerto. Purwokerto. Bedanya O sama A kan? Oh kalau yang Purwokerto kan itu yang ngapak ya. Jawa Ngapak. Tengah ya. Jawa Tengah, Purwokerto. Iya. Ya. Ngapak kan yang dekat Tegal itu ya. Purwokerto dekat Tegal kan? Purwokerto. Purwokerto. Mana Jawa Tengah? Iya kan? Jawa Tengah dekat Tegal nggak? Siapa yang tahu? Hah? Oh jauh. Jauh. Salah gua salah. Siap salah. Sok tahu aja gua orangnya ya. nggak? Terus ini Kecamatan Purwakarta. Purwakarta. Dan di Kota Cilegon ada 8 kecamatan. 8 kecamatan dengan 43 kelurahan. Jadi salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Purwakarta di Kota Cilegon. Ya. Ibu juga di kecamatan ya? Sama kecamatan. Tugas seorang camat. Tugas seorang camat Purwakarta Ya. di Kota Cilegon itu apa, Pak? Ya, tugas kami membantu pemerintah Kota Cilegon dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Oh, Di membantu. Purwakarta di ya? Purwakarta. Termasuk penyelenggaraan Apa yang dibantu tuh, Pak? dibantu terkait pelayanan Kita administratif. juga memberikan edukasi kepada Iya. audiens ini bahwa
Apa sih tugas seorang camat? Camat tuh apa Iya. sih? Terutama di kota Cilegon ini, di Smart City ini kan. Ya, ya tugas fungsi kami sebagai camat sebagai perpanjangan tangan dari wali kota Cilegon terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kesejahteraan pemasyarakat. Bos, santai aja ngomongnya. Biasa aja. Biasa sambutan soalnya Biasa sambutan, Pak. Pak. Biasa sambutan. Nah, ini sekarang nggak sambutan ini. Oh gitu. Ini kan sambutan nih. Ya, Ngobrolnya kayak sambutan. Santai aja Pak, tenang aja ngomong salah. Saya bilang, oh salah Pak, kayak gituin. ya. Ulang lagi nih. Ulang lagi. Nah, sampai 2 hari kita kasih waktu. 2 hari. Ayo Pak, Baik ya. semangat dulu Pak, Ya semangat baik Pak. ya. Tugas camat di Kecamatan Purwakarta adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan di Oke. Kecamatan Purwakarta, termasuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, baik itu pelayanan administratif, pembuatan KTB dan KK. Itu orang Sunda ya Pak? Saya orang sini Orang asli, sini Pak. asli Orang Pak. sini Cilegon Orang sini asli. asli. Tadi ngomongnya Kita orang Cilegon asli. administratif. Nah, itu orang Sunda tuh. P ya, Di Sunda P ya? ya. P, P, F Oh, dibilang P. Bapak apa Sunda Jawa? Kenapa? Cilegon asli, Cilegon Pak. asli, Pak. Kita berdua Cilegon asli. Cilegon. Pak. Bahasanya Asli daerahnya orang apa? Cilegon. Jadi bangga aja orang Cilegon. Enggak, itu bahasa daerahnya Sunda atau Jawa? Jawa. Jawa. Oh Jawa malah. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Oh janda. Kita ada bahasa bebasan Pak di sini. Apa itu? Ada bahasa bebasan, halus, bahasa halusnya. Oh, Bahasa iya. halus. Iya, ada bahasa Gimana halus. sih bahasa halusnya? Contohnya mau kemana? Ayo ning pundi. Itu Jawa ya. Kayak Budi, bahasa ya? Jawa ya. Jawa Iya. Tengah. Iya, ya? emang mirip, aman. Emang mirip. Mirip. Bagaimana kabarnya? Pripun kabari? Oh, pripun Oh, Jawa kabari. juga. Iya. Pripun. Oh, berarti ini ada kisah historikal Pripun nih. kabari. Nah, betul. Iya, masa lalu ya. Ada Iya, sejarahnya kan sejarahnya masa Ada lalu. Bahasa sejarah sejarah. nih. Kenapa nih? Ada yang tahu nggak sedikit informasi mengenai sejarah nih? Kenapa terjadi bahasa halus di Cilegon ini? Ya. Kalau sejarahnya antara Kesultanan Banten ya dengan Kesultanan Cirebon ya. Iya, iya. Itu kan proses antara hubungan kultural dengan sejarah peradaban Terjadi Islam. pembaharuan. Pembauran bahasa. Pembauran. Pembauran bahasa. Kayak kita aja seneng anak Jakarta main ke Cilegon akhirnya jadi anak Cilegon. Termasuk Iya, ada iya, benar, setuju. kalau gue. kita ada sejarah yang namanya Geger Cilegon, Pak. Apa tuh? Geger Cilegon itu kisah dulu perjuangan penjajahan merebut dari penjajahan Belanda, di mana para ulama waktu itu, para kiai-kiai kita diasingkan oleh para penjajah Belanda, diasingkan ke berbagai daerah, khususnya ada di daerah Manado, ada di daerah lainnya. Nah itu adalah proses di mana Geger Cilegon ini menjadi suatu hal yang Iya. tidak boleh dilupakan di kota Cilegon. Dan ini kejadian kurang lebih tahun 1888 terjadi Geger Cilegon. Baru kemarin ya Pak? Geger. Tadi. Geger Cilegon. Geger itu sebuah kejadian besar yang heboh ya. Heboh. Geger lah. Geger. Ya, geger heboh lah gitu ya. Geger. Bahkan kita dinamakan ada yang di sekarang ada nama stasiun Geger Cilegon. Ada diabadikan dalam sebuah main di stadion sepak Oke, bola Pak namanya Camat, Geger Cilegon. balik yang tadi nih. Baik. Mungkin mesti dipertegas lagi nih. Tugasnya camat Iya. kan administratif tuh. Iya. Kalau saya bilang sih secara singkat itu kepanjangan tangan dari wali kota ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah itu cakupannya tuh kegiatannya apa aja sih sehari-hari gitu selain KTP. Harus dijelasin Pak, Kecamatan Purwakarta itu mempunyai beberapa kasih. Iya, betul. Bu, mic-nya jangan ditinggalin. Oh iya ya. Iya. Gue main kesana soalnya nggak nonton suaranya. Di kami Kayak pegang pisangnya, Bu. Kok pisang sih? Hah? Bukan pisang. Mike. Apa dong? Onde-onde. Onde-onde gosong. Onde gosong, benar. Iya. Jadi di kami itu ada beberapa kasih Pak. Ya. Ada kepala seksi, Kepala seksi. Kesos seperti Bu Ella ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kasih Terantibum, jadi terkait dengan penegakan tertiban umum, ya peraturan daerah. Kemudian kasih Paten, Tuh, terantip ketertiban umum. ya. Misalnya, contoh kasusnya apa? Misalnya Ketertiban apa nih? kita memvisualisasikan perda-perda yang ada di Kota Cilegon. Oh, perda. Perdanya dipertegas, diperjelas, Diperjelas. didirikan kembali peraturannya Betul, begitu. ya. Diaplikasikan, diinformasikan lagi kepada masyarakat, terutama Sosialisasi tentang juga ya. miras ya. Oke. Kemudian Narkoba. narkoba. Ya, narkoboy. Ya. Jadi itu dari Narkoboy. tugasnya sebagai Terantibum. Kemudian ada Menertibkan. kasih Paten ya, kasih pelayanan terpadu itu terkait dengan pembuatan KK, KTP ya, kemudian
Ada lagi kasih pemerintahan. Iya, iya. Nah, itu terkait pembuatan pertanahan. Iya. Ya. Oh berarti benar-benar administratif. Iya. Betul. Ya, kepanjangan tangan udah dari wali kota, mutlak kepanjangan tangan. Bermacam-macam Tapi bidang. ngomong-ngomong, Bu, Pak, ini orang Indonesia bang jago ya bikin singkatan nih. Saya kalau kantor orang nih, apa lagi disum, apa gitu, aduh Disum. bingung saya. Iya. Itu Bapak nggak bingung tuh? Atau Ibu nggak bingung lihat Lama-lama hafal, Pak. Lama-lama Lama-lama hafal ya? hafal. Bingung tapi sudah terbiasa menghafal, Pak. Awal-awal sih, apaan nih gitu ya? Sekarang Nggak terbiasa. salah-salah tuh, kirim Enggak, surat tidak salah salah. gitu nggak? Gara-gara singkatan doang. Nggak salah, Pak. Oh gitu ya? Sudah. Nah Biasa. Ibu kan kalau Ibu membantu Pak Camat ya? Membantu macam Membantu di Kecamatan Purwakarta. Ibu bertanggung jawab kepada pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan dan kesejahteraan sosial. Apa yang diberdayakan Bu? Masyarakat ini apa yang diberdayakan? Misalkan ada bantuan Pak, Kencangkan dikit Bu ngomongnya Bu. bantuan kan dari dinas sosial, dari berbagai macam dinas. Kalau kecamatan mengkoordinasikan aja cukup. Selanjutnya orang-orang kasih PM Kesos di kelurahan yang mengkoordinatorin. Gitu. Coba nggak dipakai bahasa yang sederhana Bu? Coba boleh nggak pakai bahasa sederhana? Kita nggak ngerti tuh kasus. Oh Itu dia gitu apa? Pak. Udah singkatan udah paling gila Iya. kalau di Pemda. Aduh. Jadi kalau hanya kalau kecamatan itu mengkoordinatorkan aja Pak. Di lapangannya ada kasih kesos kelurahan gitu. Kasih kesos. Kasih. Apa tuh Di kasih kelurahan kesos? juga Seksi. di kesos kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Jadi di Sosial. kelurahan juga ada Pak. Ada. Kasih-kasihnya. Kasih Paling itu kita cukup monitoring gitu kalau ada bantuan. Teknis Termasuk- lapangannya baru kasih kesos kelurahan gitu Pak. Termasuk bansos-bansos itu Iya ya? Betul. bantuan. Paling kita monitoring aja. Oh gitu. Tapi Ibu Kendalanya apa gitu. kalau ada bantuan-bantuan sosial dari pusat ataupun Hanya dari monitoring Pak. ada sifatnya monitoring, bukan Ibu yang bagiin ya? Bukan. Oh gitu. Ada pendampingnya Pak. Misalkan bantuan jam sos ratu dari dinas sosial. Dari provinsi. Ininya apa? Pendampingnya ke kami ke kecamatan hanya melaporkan tempatnya Oh, gitu. di kelurahan jam sekian sampai jam Oh, sekian Ibu sifatnya gitu. mendampingi dan hanya memberikan data ya? Data. Iya, pelaporan. Nggak ada yang miss Bu selama ini? Alhamdulillah nggak ada. Kalau misalkan ada kendala paling misalkan ada yang meninggal gitu. Apakah bisa lewat ahli warisnya apa tidak gitu. Kita Ada nggak yang tergantung. protes? Kok saya terimanya segini gitu? Nggak ada. Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada Pak. Hebat juga ya orang-orang sini ya, nggak ada yang protes. Tempat lain pada protes tuh. Alhamdulillah Cilegon nggak ada Pak. Kok gue segini? Bisa Soalnya dibilang kita satu. tepat sasaran, Pak. Hah? Tepat sasaran. Wah ini Pak Camat dia top banget, tepat sasaran tuh. Itu keren tuh. Jadi tempat lain jarang yang banyak yang nggak tepat sasaran. Artinya gini, Iya, iya. hidupnya masih pantas kalau minta bansos gitu loh. Yang kita baca-baca di berita kan begitu. Iya. Sekarang kita cek langsung nih sebab Pak Camatnya ya. Nah, itu ini kan beliau-beliau yang langsung menghadapi nih Iya. masyarakat. Betul. Itu kenapa sih Pak? Suka ada berita tidak tepat sasaran atau bantuannya nyasar. Itu kenapa? Apa itu benar? Apa cuman digoreng aja sama media? Kita Jadi pengen tanya berbau langsung. politik lah gitu kira-kira. Selama kami di Kecamatan Purwakarta saat ini belum ada ditemukan ya, data terkait dengan laporan tidak tepat sasaran. Kami berdasarkan data yang ada dari bawah, tentunya dari RT RW. Dan di setiap kelurahan ada pendampingan, ya ada kader dari dinas sosial yang mendampinginya. Ketika ada data masuk ke kita, ditelusuri sesuai atau tidak. Nah, data itu yang akan menjadi patokan kami untuk diberikan kepada masyarakat. Kalau kendala pasti ada, misalkan ada yang sudah meninggal, gitu kan, atau mungkin data yang tidak valid. Tapi upgrade terus pada data itu. Salah orang nggak mungkin ya. Salah orang saat ini belum ada temukan salah orang, Pak. Dan belum ada protes juga ya. Ada protes. Ada nggak Pak kasus kekurangan gizi? Ya baik. Stunting gitu kan. Ini Ya. kita denger nih kalau di berita-berita kasus stunting di daerah-daerah terpencil. Kayak beliaunya kurang gizi Pak. Kelebihan gizi nih, Pak. Kelebihan gizi, Pak. Kelebihan gaji, Lemak. lemaknya. Yoi. Memang isu stunting ini menjadi skala nasional, Pak ya. Ini isu apa sih Pak stunting ini? Musim. Isu Itu bahasa hanya apa sih sekedar Pak stunting tuh? konten Pak. Jadi stunting itu di mana Kurang kondisi gizi. kurang Kurang gizi gizi. atau Bukan tinggi badannya tidak Bukan sesuai. jebol ya. Tinggi ukuran badan tidak sesuai dengan tubuhnya. Gitu.
Nah di Cilegon ini kemarin kita ada rembuk tentang stunting ya oleh Pak Wali Kota Wakil Kota bahwa ada data kurang lebih di data kami kurang lebih 1.600 gitu ya 1.600 stunting di Kota Cilegon ya. Iya. Kalau di Kecamatan Purwakarta di sini kita termasuk yang rendah. Rendah. Nah kategori stunting ini memang definisi operasi berbeda-beda ya. Ada memang kondisinya ada yang resiko stunting, ada memang stunting. Resiko stunting itu kondisi memang sudah mengarah ke kondisi tubuh kita kurang memungkinkan. Tapi ada kondisi yang sudah stunting itu yang menjadi problem kita. Nah, paling tidak kita mengurangi minimalisir stunting yang ada di kita. Penyebab stunting itu apa? Kemiskinan ekonomi? Atau Tidak juga. tidak juga? Banyak faktor, Pak. Ada pendidikan juga ya? Mungkin tidak teredukasi dengan Pertama, apa itu gizi kondisi nutrisi, kondisi ibu hamil ya. ibu hamil. Ya, mungkin kurang nutrisi dalam Itu masa. tersasarnya kemana sih sebetulnya itu istilah itu ke ibu hamil atau ke Pertamanya dari ibu hamil. Utamanya ibu prosesnya hamil, dari ibu kan? hamil dulu, Pak. Ketika ibu hamil misalkan nutrisinya bagus, makanannya bagus ya, vitamin, pasti kan proses perkembangan janin juga lebih bagus. Tapi kalau kondisi ibunya dalam keadaan hamil, lemah, kemudian kurang gizi, stres ya, pengaruh perasaan juga, faktor kekurangan ekonomi bisa mempengaruhi kan kondisi janin. Ketika lahir dengan prematur misalkan mempengaruhi juga kan kondisi si bayinya Jadi ya. kompleks banyak Iya, sebab ya. betul. Bayi itu bisa menjadi stunting ya. Kemudian gitu ketika lahir nih Kebersihan juga termasuk dong. bisa. Higienitas ya. Kemudian ya faktor keturunan ya. Kemudian ada juga faktor yang dimana kondisi ekonomi nih Pak. Sangat penting juga. Ada misalkan karena bapaknya tidak bekerja, ibunya tidak bekerja sehingga untuk kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi. Iya. Itu juga pengaruh kepada nutrisi pada. Nah dampaknya kalau dengan stunting ini proses pertumbuhan perkembangan menjadi terhambat. Iya. Gitu. Ini yang menjadi itu tugas bapak dan ibu untuk mengedukasi masyarakat juga ya. ya tugas kami dan seluruh stakeholder ya, baik itu dari Satu kesehatan. kelurahan ya Pak, yang Iya. ada ya? Satu kelurahan. Di kelurahan kita ada di salah satu kelurahan kami ada kurang lebih 10 orang. Dan alhamdulillah dari 10 orang ini mendapatkan bantuan asuh dari IHC ya? IHC dari Apa itu? dari Rumah Sakit Kraton Medika. Bapak asuh yang asuh bagi anak-anak yang resiko stunting ini kurang lebih 10 orang. Alhamdulillah sudah Jadi untuk masyarakat yang hidupnya minim ya. ya untuk konsen ini. Bagaimana dengan dengan susu sapi di daerah Cilegon ini apakah bisa Nah, mencukupi? tapi sebelumnya gini Mas Aryo, saya mau nanya lupa nih. Pak, saya mau nanya tapi sama ibu ya, tapi jangan marah nih. Ya boleh. Bapak ibu pernah negor nggak? Misalnya lu udah tahu lu nggak punya duit, ngapain bunting bini lu gitu? Pernah ya Pak? Nggak pernah. Kan Kita ngerepotin nanti lu kita kesehatan. sering Lu keliling makan lu posyandu susah lu. Pak. Kita sering keliling posyandu. Kita ini ada posyandu ya Iya. Pak. Posyandu itu kan Bikin mengedukasi. anak aja lu makannya bagaimana sana? Nah, kira-kira gitu lah. Ada nggak gitu? Kalau gitu di luar ini Pak ya. Di luar kemampuan kami terkait hal itu. Cuma paling tidak ketika ada sebenarnya ketika orang mau menikah Kan gini, Pak. ada kursus pranikah ya Pak ya. Nah itu maksudnya gini Pak, kan idealnya kita membantu pemerintah. Salah satu caranya adalah kita juga sadar diri gitu loh. Udah tahu kobe, hamil lagi bini gue, bikin susah pemerintah nih ntar nih. Nah, kayak gitu kan bagus kalau bisa kayak gitu. Ya nggak bos? Ya mata tuh buka. Jangan-jangan merem. Tidur ya. Gue takut tidur nih. Tapi pemerintah terus mengedukasi Pak kepada masyarakat. Ada posyandu, posbindu ya. Kepada ibu-ibu hamil kan ada pos pelayanan terpadu ya Pak ya. Biasanya itu perlu mengedukasi kepada orang tua, pada ibu yang hamil menyusui. Kebetulan ada bidan yang mendampingi ya Pak. Ya, Jadi ada pendampingan, ibu Pak. bidan yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Gitu ada ya? kan kelas ibu hamil ada Pak setiap posyandu. Tapi apa benar sih isu stunting sampai saat ini masih menjadi isu yang hangat? Dan Oh iyalah itu kan Masih ya Pak? jutaan kan. Masih kemarin Masih. bersosialisasi ya. Dan jumlahnya jutaan di Indonesia kan. Iya betul. Yang di pegunungan-pegunungan coba. Iya. Gimana coba itu? Tapi ya gimana ya? Kalau saya jadi pemerintah pusing juga tuh ngadepin begitu. Iya, Benar, itu Pak. tantangan generasi ya. Kalau saya jadi Pak Camat aja,
Aduh, udah Apa geleng-geleng jadi kepala. koboi aja deh, udah baku. Udah jadi koboi aja. Capek jadi Pak Camat Pak, keliling terus. Ya kami terus berkeliling Pak. Ketika ada warga kita, pada saat itu ada yang kondisinya misalkan sakit, ada kondisi memang Banjir juga banjir, sama, kita langsung Pak. per hari itu, Langsung terjun ke ketika lapangan. ada telepon dari warga, kita langsung Langsung on the spot tuh. ditemukan, dicari di salah Di satu lapangan. di lapangan. Oh gitu ya. Ya, bentuk perhatian, bentuk kepedulian kami dan Resiko pemerintah Pak harus Lurah hadir Pak. dengan Pak Camat ya Pak. Kita harus hadir Kenapa, Bu? memberikan melayani Resiko bersama-sama. Pak Camat dan Pak Lurah. Harus Benar-benar cepat tanggap ya. Iya, tanggap terhadap kondisi. Standby. Nah. Jadi kita tuh 24 jam handphone itu Pak. Nggak tidur dong. Tidur Pak. Tapi online terus Pak. Iya. Nggak pernah mati. Terus ibu nggak marah di rumah? Ibu nggak marah, sudah tahu. Udah tahu ya, ini konsekuensi pejabat lah Betul, ya. ya, betul. Resiko jabatan. Mantap. Kalau lah. zaman dulu nih Pak, kira-kira 10 tahun yang lalu ya, Ya. menggandakan KTP itu bisa. Kalau zaman sekarang masih mungkin nggak sih? Menggandakan KTP, beli kartu keluarga, mau kawin lagi bikin kakak lagi gitu. Bisa nggak sih? Sekarang tidak bisa Pak. Tidak bisa. Pasti itu nggak bisa, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sekarang sudah satu Digital ya? Digital NIK. Satu NIK itu sudah ini Pak. Tapi Jadi kan kalau ketika ada yang digital ada kan double, yang operate manusia juga Pak. tapi ada Bisa kodenya dong, Pak. Ada kodenya. Ada kodenya Pak. Gua lo, Untuk gitu. daerah misalkan Provinsi Banten ada NIK-nya. Nah kodenya di Cilegon sama. Kalau Jadi- bikin cepet bisa berkedip kalau pengen cepet. Iya kan? Tapi sekarang pembuatan nggak lama kok Pak. Pembuatan Saya KTP. di tempat saya tuh ketawa-ketawa aja kita. Apain lo? KTP gue. Di sini Solo cepet Pak Cepat Pak, tidak bikinnya. lama. Gitu ya. Di Purwakarta. Satu Cilegon hari dari atau Cilegon. 3 jam 4 jam jadi Pak. Jadi ya. Jadi. Dan hanya satu. Dan tidak ngantri ya. Tidak antri. Enggak. Tidak bisa bikin double. Tidak bisa double. Oh ya udah berarti nggak jadi. Nggak bisa double fotokopi aja. Iya. Ya, ibu pinjam fotokopi ganti fotonya. Bagaimana dengan kesempatan anak-anak bersekolah? Apakah juga tugas dari camat? Betul. Pendidikan, ada mungkin Kenapa, Dan? tidak bersekolah karena kemiskinan atau karena banyak hal lah. Ya. Dan kabur lah. Apa gitu ya. salah satu tanggung jawab dari tugas dari camat itu sendiri? Tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan, pemerintah kota, dan seluruh pemerintah harus hadir terhadap proses pembangunan pendidikan anak-anak kita. Ya, dari mulai ketika anak itu lahir, Ya. ya proses pendidikan terus berjalan. Ya, jadi mulai ketika bayi sudah 0 bulan, nah, pemerintah hadir itu memberikan pendidikan, terutama dengan pendidikan usia dini. Kita ada Bunda PAUD, BPKK itu hadir Pak. Itu bentuk kepedulian pemerintah, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan usia dini, termasuk sampai di usia dewasa sampai tingkat jenjang sarjana. Dan pemerintah Kota Cilegon ada program namanya beasiswa full sarjana. Bayangkan full sarjana Pak, kurang lebih 3 juta per semester diberikan bagi yang berprestasi. Tentunya dengan syarat tertentu. Ya syaratnya dia berprestasi dalam 8 semester IPK-nya 3. Kalau misalkan IPK-nya menurun terpaksa bantuan Pendaftarnya Ini. kemana tuh? Ini Mas Aryo nih. Pendidikan. Ya, betul. Saya interupsi nih. Ya. Saya kalau lihat Bapak kita bicara, birokrasi banget ya, orang-orang birokrat ya. Administrasi. Terlalu Pak. ini ya Pak, apa? Jadi seperti gimana Pak? Ya, setelah ini begini nanti. Birokrat banget Biasa- gitu loh. biasa di- Pak, supaya santai kita minum dulu Pak. Oke baik, makasih. Bu, minum Bu. Dadah. Nah, geser aja Pak Mike. Katanya bir, mana nih? Bir putih nih Bapak. Bir putih ya. Biar peletok. Putih dingin. Wah, geser lagi Pak Mike. Boleh, sip. Bener Pak, itu saya lihat gaya Bapak tuh. Itu berapa? Baru setahun ya? 5 bulan ya 5 Pak? bulan 5 Pak, saya. bulan. Ya. Gimana udah 4 tahun? Wah, udah serem kita ketemunya. Enggak Pak, kalau di luar informal santai Pak. Karena hadapan dengan Enggak, ini di soal panas Bapak harus santai Pak. Saya kayak ngadepin Pak Guru tadi. Oh iya. Tapi karena sopanya panas saya ikut panas Pak. Bu, sekarang ke Ibu dulu deh Bu. Enggak. Soal bantuan sosial nih. Itu Ibu pasti ikutin juga kan pemberitaan tuh. Itu hampir di semua daerah di Indonesia masalah. Soal bantuan sosial. Ibu bisa jelasin nggak sedikit? Kira-kira di mana sih itu problematikanya tuh? Kenapa di bansos sih selalu masalah di mana-mana? Biasanya kalau misalkan bermasalah itu ya Pak, yang nggak tepat sasaran. Kalau yang bermasalah,
Kenapa biasanya. tidak tepat sasaran? Padahal kan memang tugasnya dari Kan kecamatan datanya ada. Iya, by data kan. Kalau dengan misalkan data, emang kita seluruh dari kelurahan itu Pak sudah benar-benar didata yang tidak mampu. Cuma begitu data dikumpulkan di dinas sosial itu sudah benar. Cuma dari kendalanya kadang dari pusat Pak. Jadi yang salah pusat nih. Kurang tahu pendataannya gimana nih Pak dari pusat, padahal Pusat disalahin lu. informasi dari kelurahan itu kader sudah mendata semua dari nol. Betul. Turun Mungkin ke nggak ada permainan. lapangan. Mungkin nggak ada permainan. Saya kurang Kalau permainan Mak sepertinya tidak ada sih Pak. Kan yang dari Kalau RT permainan nih. iya. RT, RW, terus Kelurahan, ke kelurahan. dari kelurahan di dinas sosial, Dinas- dari dinas sosial ke pusat Kemensos. Oh nggak via camat lagi? Enggak. Enggak, Kita langsung enggak ya? Pak, langsung dari kader dulu. Mungkin nggak ada yang nitip nama gitu. Enggak ada Pak. Yakin Bu? Kalau kader enggak ada. Di daerah kejadian loh kayak gitu. Daerah mana Pak? Ada deh. Kalau dari Cilegon insya Allah enggak ada. Kalau nggak ada di kecamatan Bor nggak ada. Kejadian. Saya langsung nanya ke kadernya Pak. Namanya double loh, bisa double namanya. Kalau di Pernah ada Purwakarta nggak kejadian ada. gitu. Tapi human error pasti ada 1% kali ya pada tingkat data itu ya. Ya artinya data yang dikumpulkan dari kita oke, tapi tingkat dari mulai kota ke provinsi, nanti namanya data kan ada disatukan ya. Jadi kayak kejadian misalnya. Ada double data. Misalnya yang ekonominya lumayan masih dapat bansos juga. Itu katanya emang ada permainan di situ. Kalau data dari kita nggak ada permainan Pak. Soalnya Gitu saya ya? langsung nanya ke kadernya gitu. Sebetulnya poinnya bansos tuh untuk yang miskin kan, iya kan? Ya. Yang kurang mampu. Yang ya. kurang mampu lah gitu ya. Itu kejadian daerah tuh yang hidupnya berkecukupan bisa dapat bansos. Begitu Bu keadaannya, Pak. Saya sih sama bansos nggak masih khawatir. Iya benar. Iya. Apalagi pemberitaannya Namanya sangat bantuan iya, uangnya sangat Pak. masif ya di media ya. Kayak gitu. Jadi Menteri Sosialnya juga bingung. Kok bisa salah lagi Iya. nih? Padahal Kayak gitu. komputerisasi ya. sudah, digitalisasi sudah. Masih ada kesalahan Data. data tadi ya. Akhirnya manusianya kan. Ya kan para pelaku entah di RT-nya, entah di RW-nya, entah di Yang disebut oknum. Nah, itulah yang disebut oknum. Bapak jangan khawatir, Pak. Ya. Jadi di tempat Bapak juga pasti ada oknum. Iya. Di tempat Ibu pasti ada oknum. Maybe. Bukan yang ngajarin. Iya. Yang udah begitu, Pak. Pada ngeles oknum tuh katanya. Ya kan? Nah, sekarang gimana Mas Aryo? Ini soal bansos nih. Ada nggak yang mau diangkat lagi? Nggak ada sih kalau bansos saya cuma mendatangkan kawan-kawan ini supaya memberikan Keterangan atau informasi. Karena kita kan cuma baca nih sebagai Iya. masyarakat, Iya. kita ingin Baca tahu dan dong. denger ya. Iya, baca dan dengar. Katanya begitu. Makanya di sini kan tabayun dengan beliau-beliau ini menjelaskan isi dari gimana sih Yang terjadi di lapangan. yang terjadi itu sebenarnya apa? Anda gitu. kalau pakai kacamata jadi bijak. biasanya nggak bijak Sejak hari apa? ini Pak ya? Sejak hari ini atau sejak kemarin? Kemarin-kemarin lu. Aslinya begini nih. Oke. Pak, yang kemudian saya agak penasaran lagi masalah ini. Ormas nih Pak. Organisasi Pungli. masyarakat. Wow. Jagger mengaku itu tuh. dari ormas tertentu. Itu berat tuh. Dengan seragam tertentu. Dengan atas nama, wah begini minta uang keamanan, minta uang ini, uang itu. Itu bagaimana penanggulangannya? Saya masih mendengar loh. Dan saya yakin di tempat apa juga ada. Iya nggak Bu? Bagaimana menangani Ya, mungkin pungli? kalau Baik. pakai istilah preman ekstrim ya. Iya. Terlalu banyak lah. Ha. Ya. Teman-teman yang mengatasnamakan organisasi A, B, C, cara cari rezekinya begitu gitu loh. Iya. Baik ya. Alhamdulillah ketika kami menjabat kurang lebih 5 bulan ya. Hubungan komunikasi dengan 5 bulan Pak dengan ormas cukup kondusif ya. Iya. Kekeluargaan dan selama kami di kecamatan ini ormas tidak ada oknum-oknum yang dalam tanda kutip ya semua berjalan dengan baik sinergi dengan proses pembangunan di Kota Cilegon. Dan kami libatkan mereka dalam suatu pembangunan, pendampingan dalam kegiatan misalkan pembangunan sarana perselingkuhan warga. Ada namanya Salira di kita Pak. Apa itu Salira? Salira itu pembangunan sarana perselingkuhan warga. Itu dari pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan 1 RW 100 juta.
Itu apa yang digunakan untuk Digunakan apa? untuk pembangunan Pembangunan. infrastruktur, Pak. Infrastruktur. Iya, baik Misalnya? misalkan pembangunan drainase, Oke. Pemagaran makam pemagaran yang kemarin. makam, pembangunan balai warga, posyandu. Posyandu, kan gitu. Jadi itu ingin partisipasi masyarakat untuk proses pembangunan di kota, termasuk pembangunan sarana itu. Dan semua kita libatkan Pan ormas itu, baik itu pemudaan, Karang Taruna, gitu ya. Iya, Sehingga kami sinergi Pak dalam proses pembangunan. Dan alhamdulillah kita seiring sejalan dan Kalau yang di tempat-tempat parkir, tempat misalnya di daerah pertokoan atau di mall-mall kan ada tuh parkir-parkir liar tuh. Saya yakin di kecamatan apa juga ada tuh. Kita belum Pak, pernah ada kita belum keributan ya, ada Pak. ke sana. Kalau parkir lebih ke dinas perhubungan ya, lintas sektornya Pak. Dinas perhubungan. Tapi Tapi kami itu mereka nggak pakai seragam, nggak pakai apa? hal itu saya kurang paham ya. Tapi yang jelas kami Kita menjelaskan nggak pernah kami dengar belum pernah keributan ya, menemukan. Pak. Parkir liar gitu. Tidak ada. Karena di setiap kota, kalau kita keliling daerah nih, pasti ada tuh parkir liar. Sama itu yang polisi tidur tuh, yang jaga tuh. Ya, saya sih bukan persoalan duitnya, tapi kadang-kadang mereka ini jadi bikin tambah macet gitu loh. Ya. Di Purwakarta nggak ada ya, Pak? Di Purwakarta kita tidak ada Pak. Nggak ada gitu. Tidak ada kita. Oh ya? Soalnya kan kita kan paling Indomaret ya, yang Iya, yang kayak sekitar parkir- Purwakarta. parkir- parkir pasar terkoordinir, swalayan gitu kan. Atau Nggak ada koordinir apa, Pak, ada terutama dari dinas perhubungan ya. Karena itu kadang-kadang bikin resah tuh. Kalau untuk balap liar ada nggak di sini Pak? Anak-anak muda balap liar gitu? Di kami di lingkungan Kecamatan Purwakarta tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Namanya di perkampungan, Pak, kita mah wilayahnya. Iya. Bu jangan salah Bu, justru di perkampungan beritanya di media elektronik tuh dahsyat-dahsyat tuh dari daerah. Kita nggak ada ya, Pak ya? Kita tidak ada. Kriminalisasi apa segala macam itu dari daerah justru yang gawat-gawat. Malah saya nggak kepikiran, ini siapa yang dicontoh sama anak-anak muda nih? Ya sekarang sudah zaman globalisasi, Itu sudah dia. informasi Ini sudah nih penyakitnya tuh. sudah merata. Gepeng. Handphone tuh. Handphone. Setan gepeng. Kalau di Bebas lihat macam-macam kan. kalau di apa? Di itu apa namanya di aduh gue mau ngomong apa sih? Ya udah, mikir Kecamatan, dulu, Pak. kecamatan. Mikir dulu, mikir. Cemet, pakai dulu cemet. Ini setan gepeng namanya. Iya, setan Setan gepeng. gepeng. Setan gepeng. Membantu tapi sekaligus mengganggu ya. Ih, setan gepeng bener. Nggak boleh nih kalau di kita lagi belajar agama itu di santri pesantren nggak boleh. Iya, Dibilangin benar-benar. setan gepeng. Ya karena kalau ada kiai lagi khotbah tuh, pasti nanya, tahu nggak setan yang berbahaya katanya. Tuh yang dipegang sama ibu-ibu, bawa handphone. Orang lagi khotbah sini handphone aja katanya. Kayak gitu Oh iya. Pak. Bagaimana dengan sistem digitalisasi di Kecamatan Purwakarta ini? Ya. Karena sekarang sudah digitalisasi semua. Betul. Apakah sudah tepat sasaran, tepat guna? Sudah berfungsi maksimal? Ya ini pemerintah berupaya untuk program Smart City diwujudkan ya Pak ya. Iya. Kami di Kecamatan Purwakarta ingin mencoba dan akan lakukan terkait dengan sentuh digital lah di kecamatan di kami. Sentuh digital ini adalah proses dari adaptatif terhadap kondisi sekarang era teknologi. Iya, iya. Dan Sentuh digital. Sentuh Jadi digital. pelayanan terhadap layar sentuh begitu. layar sentuh. Oh, waduh. Kalau ngomong layar sentuh, saya aja di bandara nih Pak, masih ada tuh layar sentuh yang tidak berfungsi gitu. Ya, ada nggak cerita? Ada nggak tersentuh, Hah? nggak ada Bukan. sentuh. Rusak. Nggak di maintain, gitu ya. nggak dirawat. Kan orangnya nggak tahu kalau rusak cara berarti makainya juga. Nah itu dia tuh. Apa ini terjadi Pak di sini? Tadi nama programnya Sentuh Sentuh Digital. digital. Sentuh digital. Jadi Itu pelayanan. sosialisasi dari pihak camat ya. Itu dari program kami, inovasi kami dari Kecamatan Purwakarta. Ini tentunya baru wacana ya, baru Oh ingin. baru wacana. Kemarin Belum, dari dinas belum. mana sih, Pak, yang sosialisasi di kantor itu? Itu dari dinas BPKAD ya, BPKAD. Sentuh digital bagus sih istilahnya. Jadi Jofri itu bagus dipakai tuh sentuh digital, nanti sentuh apa lagi gitu. Ya kalau nggak disentuh mungkin Ibu Pak, ketawa aja. tapi kalau sering disentuh enggak kayaknya Pak. Iya iya. Iya kan kayak orang aja Pak. Kita kalau sering sentuh jadi biasa kan. Tapi kalau jarang-jarang sentuh, apaan sih lo? Apa sih gitu ya.
Ketika di bandara Pak sentuh digital sudah berlaku Pak, kayak kita mau apa? Hancur nih. Mau check-in kan? Iya, Digital ya. Iya. Ya paling dari kita sudah berupaya gitu. Program digital ini kan menjadi suatu hal yang kekinian ya. Iya. Ada dengan teknologi. Gitu. Memang dampaknya dengan densus digital ini ke masyarakat pasti ada dampaknya. Di antaranya tadi apakah masyarakatnya siap dengan kondisi sekarang? Nah kita perlu nanti pemahaman edukasi kepada masyarakat. Kalau dulu saya pernah beberapa kali, saya lupa ya, saya mencoba membuka aplikasi online, tapi nggak bekerja atau mungkin error. Itu apa sih masalahnya? Kenapa sih masih ada begitu? Apa sekarang masih terjadi? Sistem ya, mungkin lagi banyak yang dipakai kali ya Iya, Pak. biasanya sistem atau jaringan. Seharusnya kan sudah harus siap gitu kan. Artinya pemerintah sudah membuat pelayanan seperti itu, sudah memberikan pelayanan seperti itu, harusnya bisa sempurna. Tapi apakah masih ada kendala-kendala error begitu? Iya. Ya masih ada Pak kendala Masih ada. Masih ada. Apakah bisa itu disempurnakan lah kira-kira begitu? Apalagi infrastrukturnya ya harus kita, terutama jaringan ya. Oh, terutama jaringannya. Jaringannya. Iya. Bagaimana Pak dengan program internet masuk desa? Ada nggak? Ada kita. Ada, Ada Pak. ya? Ada. Di antara salah satu di kelurahan kami, Kelurahan Pabean namanya. Pabean. Ya kemarin sudah kan itu kan sering terjadi spot ya jaringan yang hilang ya. Karena di daerah pegunungan. Kemarin Oke. sudah masuk dari Econet ya. Ya. Bersama dengan PLN Ya. masuk ke dalam Kelurahan Pabean akan membuat berapa titik ya, 10 titik di tingkat itu sebagai bagian untuk informasi kepada masyarakat, karena Pabean menjadi kelurahan akan menjadi wisata itu, sehingga perlu daya dukung dari masyarakatnya, UMKM-nya gitu. Sehingga akan memberikan warna yang berbeda di kedepannya di Pabean. Itu sudah masuk Pak baru berapa ini, Pak, 1 minggu. Kan programnya banyak banget tuh. Internet masuk desa, sentuh digital. Semuanya banyak. Banyak banget kan. Banyak, Pak. Bansos. Sampai pusing ya. Ya kan? Ibu kelihatan ibu mulai pusing. Pusing ya. Ini pertanyaan saya adalah begini. Di Cilegon ini kan 8 kecamatan. Betul. Termasuk kecamatan Purwakarta. Purwakarta. Dibandingkan dengan 7 kecamatan yang lain, yang paling besar areanya mana? Citangkil ya? Citangkil. 7 kelurahan. Oh, 7 kelurahan. Kita 6 Pak. Tanam. Oh, bukan Purwakarta ya? Bukan. Nah, kalau ada Bukit Kedurung itu di mana? Di Purwakarta Pak. Purwakarta. Di Kelurahan Sama Pabean. Kelurahan Itu Pabean. Ibu atau Bapak boleh cerita tuh. Apa Banyak orang nggak potensi? tahu tuh Bukit Kedurung. Ya. Apa tuh potensi Bukit Kedurung? Ya. Di Kedurung itu Enggak, masalah gini, Bapak sama Ibu ngajak saya mesti ke sana tuh sama boleh. teman saya. Ada apa Ayo. di sana gitu. Ya. Jadi Bukit Kedurung itu sebuah perbukitan ya di daerah Kelurahan Pabean, ujungnya Kota Cilegon atau perbatasannya antara Kecamatan Purwakarta dengan Pulau Merak dan perbatasannya Kota Cilegon Kabupaten Serang. Iya. Nah, di situ area pertanian, ada pedesaan, perkampungan. Iya. Ya, artinya aksesnya juga termasuk infrastruktur masih belum diperbaiki. Kemudian air juga masih ada kendala. Kendalanya apa tuh Pak, airnya? Karena kan tidak bisa, karena bukit ya. Oh, bukit. Jadi tidak bisa Iya. menarik ke atas Pak. Dan Iya, itu kan iya. airnya juga Ada potensi wisata situ. kayak gitu akan menjadi gelak yang akan kami galakkan Pak. Baru mau ya. Di Baru mau ya. bukitnya itu ada apa, Pak? Yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. misalnya? Pemandangan Pemandangan palingnya aja Pak. Pak, bikin Pemandangan. spot ya. Bikin Nggak ada yang lain-lain ya? Nggak Ada bala-bala meren gitu. Iya. Bala-bala Nggak gorengan kelihatan gitu. naon. Oh. Kalau ada jadi ya, Pak? dengan adanya Kedurung Silop. itu akan menambah perekonomian masyarakat Pak. Iya. Pertama kita terlibat UMKM. Ya, pemberdayaan masyarakat hadir, mengurangi pengangguran. Jadi masyarakat dilibatkan untuk aktif di sana. Ada sebuah mungkin ada butuh hots gambar ya. Ada balon udara kan gitu, melihat kondisi Cilegon dari area atas. Itu Coba dengan jadi kalau naik ke bukit itu, kita Kelihatan. bisa lihat Cilegon. Bisa melihat Bukit Kota apa Cilegon. namanya? Bukit apa? Kedurung. Kedurung. Ya, buat teman-teman coba browsing di Google Bukit Kedurung. Kita lihat seperti apa, kita kroyok rame-rame orang kreatif untuk membangun kota Cilegon ini menjadi sebuah kota yang keren untuk tourism dan juga smart city. Asik. Untuk melihat itu harus pakai
Kacamata. Pakai setan itu tadi. Apa? Setan Setan gepeng. gepeng. Harus dibawa, Pak. Ya kan harus dibawa setan gempeng, dilihat dan Selfie. disentuh. Iya, Nah, itu. Itu kalau sentuh penyentuh demen dah. Iya, iya. Garisnya tuh nggak enak apa ya? Jadi gitu ya, namanya Bukit Kedurung. Kedurung. Ya. Itu dari dulu namanya itu, Bukit Iya. Kedurung. Kok namanya Kedurung itu kan belum. Durung gitu. Durung bahasa Jawa itu belum. Belum. Kedurung. Ini bukit belum kelar ya jangan nih. Belum. Belum kelar ya. Belum kelar Pak. Ya di sana tuh ada sentra emping ya Pak ya. Jadi Woi, itu ada emping sentra Pak. emping. Sentra emping Wah, Pak. sama. Jadi masyarakatnya dari situ sehari-harinya bikin emping Pak. Bikin emping. Rabe Oh, juga, kan, Pak. Bos. Jadi Rabe rame juga. Pak. Oh, rabek. Ada rabek juga. Ada rabek. Iya, iya. Oh gitu. Selain emping apa? Ada kampung buah. Wah, Buahnya melon. buah apa? Melon. Buah melon. Melon Jangan kuning. Melon kuning itu, Pak. Cek Haryo, Ya. buah yang dimakan jangan kemana-mana loh. Iya, buah. Ini itu. buah melon. Melon. Buah melon. Melon kuning. Melon kuning. Oh, lagi musim panas gini ya. iya. Melonnya manis-manis. Panen kemarin Pak panen. Pak. Kemarin gitu habis ya? panen. Iya. Nanti bawain buat ibu, Pak. Boleh. Ngedadak sih. Buah ya. Buah Oke, bawain. sip. Buah pokoknya. Sama emping. Emping. Banyakin makan emping. Wah, kan Biar awet muda. Biar awet muda, yang udah. Jadi saya Sakit pada semua pegel gitu. ya. Iya. Apa lagi, Bu? Bolu kubuk, Mak. Ada bolu kuwuk. Nah, bolu kuwuk tuh. Ah. Bolu kuwuk itu ya Itu kue bolu itu kan? Iya. dibuat secara tradisional Pak. Pakai bara api. Sama kue engkak, Pak. Lengkap. Jadi Engkak apa? bukan Minggu aja ngomongnya mau ketawa dulu namanya sini. kue. Memang kue itu bikin yang menarik tuh hal yang aneh Pak. Iya, iya. Ya kan? Ah. Namanya Kalau aneh-aneh. kue lapis kan udah sering. Iya. Tapi Tadi kalau- bolu kuwuk. 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 Nah. Itu kunyuk. Proses pembuatannya juga unik ya, Pak. Unik. iya. Simple. Iya, iya. Dan pakai bara api, pakai Dibakar, tradisional. dibakar. Oh, jadi wangi apa? Iya. Alami, alami. Kayu Ini bakar oh, itu. pakai dibakar. Arang-arang, ke ya. bara api. Iya. Kalau atau lagi apa tuh kue engkak apa? Engkak. Engkak. Ibu ada aja, ibu ngarang namanya nih. Engkak. Kue engkek. Kue engkek. Engkak. Engkek apa engkak? Engkak. Apa di engkak? Engkak. Lapis gitu, Pak. Lapis. Lapis. Tapi dari apa sih, Pak? Dari ketan. Ketan. Oh, dari Tepung ketan. ketan. Tepung Oh, ketan. gua ngerti. Dilapis. Itu makanya nggak bisa biasa, mesti digini-giniin jadi engkak-engkak gitu. Nah gitu ya, iya, iya. engkak-engkak gitu. Pokoknya browsing aja deh. Kita browsing aja kue engkak itu gimana. Iya. Namanya aneh-aneh Bu ya. Apalagi Bu? Ya dari sananya. Gipang ya, Pak. Gipang. Gipang singkong ada, gipang ketan juga Apa ada. ini? Gipang. Gipang Gipang. singkong. Kayak apa itu? Terbuat dari beras ketan, Beras ketan yang dikeringkan, dijemur, kemudian setelah jemur digoreng, Digoreng. pakai minyak. Setelah itu dipisah, kemudian digabungkan dengan gula. Gula pakai asam biar gula lengket pasir, gitu, Pak. direbus pakai asam gitu kan. Kayak Hingga bembeng terjadi- gitu tuh, pakai bembeng. Kemudian ketika Bembeng. sudah Beng-beng, bembeng ketika coklat sudah itu. mencair, Oh, kayak sudah bembeng. rata, dimasukkanlah di dalam gipang itu. Di yang beras ketan tadi itu. Iya, iya, iya. Saya Nanti pernah di- makan. Saya pernah makan. Enak. Bapak kalau ke Pakai sana, ayo kita hantarkan ke Enggak, saya sih mau Produksinya. aja ke sana, cuman kan mesti jelas dulu Pak, ada apa aja di sana. Kalau nggak ada apa-apa kita, waduh, ada. iya kan? Tadi Udah ada naik bukit, ini Ada masalahnya ke atas loh. ada gipang, ada emping, ada bulo. Mas Aryo, engkek. kita jalannya kalau ke sana, kata ibu bapak tadi nggak boleh naik mobil yang otomatis, Terus harus yang manual Naik motor. atau naik Bisa. motor. Naik motor. kita Curam. Kita jalan aja. Iya, segini. Kan pemain Curam sih basket. nggak Deket kok, jalannya Pak. bagus. Deket kok. Kalau jalan deket, Bukan nggak soal- jauh. Yang bener Bu, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Tadi udah saya lihat peta sih, cuma 30 Nah, menit Ibu, dari sini. Dari sini. Dari sini bawa mobil, Bawa mobil. pas Oh, Sampai perempatan sebelum perempatan bisa jalan, bisa naik motor. Oh dari tempat itu di bawah taruh mobil jalan kaki ke atas. Jalan kaki. Nah, Bisa juga naik motor, bisa. Iya, iya. Nah, kita nih sebagai turis lokal nih, Asik. orang Jakarta, Iya. Jakarta pinggiran. Ya, asik. Kita Domestik, mau ke domestik ya? kita mau ke Purwakarta. Purwakarta. Ada apa sih di sana? Gitu deh. Jelasin deh. Biar kita nggak penasaran, ayo. Iya. Nah, ini mumpung kita supaya tahu nih ada Kita apa ada di Pak Camat Pak, gimana? Di Ada, Purwakarta. ada Ibu Bansos. Purwakarta ada apa aja? Iya. Ah, ah. Selain ada Bukit Kedurung tadi. Baik ya, di Kecamatan Purwakarta ada 6 kelurahan ya Pak Iya. ya. Ada Kelurahan Kota Bumi, Kelurahan Kebon Dalem, Kelurahan Ramanuju, Kelurahan Purwakarta, Tegambon dan Pabean. Nah, Kelurahan Pabean yang salah satu yang titik tempat ini mempunyai alhamdulillah kemarin kita dipercaya oleh pemerintah Provinsi Banten menjadi juara Satu. pertama. Provinsi Banten Kelurahan
terbaik ya. Lomba Insyaallah, kelurahan. Lomba kelurahan, Pak. Apa yang dimenangkan, Pak? Kebersihan apa gitu. Yang dimenangkan itu bagaimana tata kelola pemerintahan yang ada di Kelurahan Babean. Oh, tata kelola Administrasinya juga. rapi. Ya. Kemudian keterlibatan masyarakatnya. Iya, aktif aktifan nggak masyarakatnya. gitu. Baik itu Gitu ya. PKK-nya, Linmas, Semua bidang ya, Pak? bidang hadir. Terbaik gitu. Di Baik, Lembakan. di Provinsi Banten. Di seprovinsi Banten. Di Banten. Itu berkat siapa, Pak? Berkat kita pembinaan, semua. Berkat berkat kita camat, semua, pembinaan maksudnya. dari wali Berkat kita kota, semua. pimpinan kita wali kota, kemudian kabak pemerintahan, Asda 1 dan kami camat dan seluruh kelurahan dan unsur masyarakat RTW membantu dalam proses tercapainya dipilihnya kelurahan. Nah, Babean kalau menjadi- sampai ada orang tertarik, misalnya gini, saya mau ke puncak mau makan apa sih, pancake gitu misalnya, ada tempatnya kan di sana. Nah kalau ke Purwakarta mau ngapain kita gitu loh? Ke The Royal minap. Hah? The Royal kan hotel ini, Pak. Oh di sini? Iya. Emang di Cilegon jadinya. Iya. Jadi ketika pernah nanti apa ini? wisata datang ke Cilegon, Ibu bisa misalkan kan di sana ada titik pantai juga ya. Kan di sana Kalau ke ada Pantai hotel, Anyer kan Pak. masuk ke Mekan sana, tapi kan bisa transit ke di sini nih di Royal Krakatau. Jadi ketika pengen tahu kondisi Purwakarta 30 menit dari sini ke Kedurung bisa dilalui. Ada apa di sana? Sana ada sentra emping, ya kan? Sentra ekonomi Kampung Buah. Sentra Emping berarti harganya juga murah dong, Pak. Murah, Pak. Bisa beli grosiran untuk Bisa, kita bisa. resell lagi untuk kita Bisa. jual. Boleh. Wah. Justru kita mencari. hati-hati loh, Kita ada- mencari Pak, mencari pengusaha. Justru nanti kan ada istilah yang terkenal tuh. Apa itu? Tuh orang kasihan tuh mabok emping gitu ya. Kayak gitu. Kayaknya baru dengar Pak mabok Ada emping, Pak. ada. Yang asam-asam urat tuh mabok Oh emping itu. semua. Bawaan. Iya. Asam urat bukan dari emping aja Pak. Ya macam-macam, melinjo kan. Iya. Melinjo, asam apa emping. Tapi memang terkenal empingnya bagus ya, Pak Bagus, ya. benar. Emping itu temennya sop buntut, Bos. Iya. Sop Emang buntut, enak, buntut makan pakai emping enak. enak. Lagi sop kambing ya. Yoi. Oh, mantap. Kok jadi ngomongin makanan gitu? Rabek. Nah, apa makanan istimewanya daerah Purwakarta ini? Ya, makan semua adalah rabek. 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 Rabek sapi. Rabek kambing. Kambing, Pak. Rabek kambing. Kambing. Emang Itu aslinya kambing ngomong-ngomong sih. Kolesterol Pak. Iya, ngomong-ngomong rabek kambing itu yang orisinal yang dari mana sih? Karena di mana-mana rabek kambing, tapi yang aslinya dari mana tuh? Ya, Ini berbagai macam daerah ada ya. misalkan di Kecamatan Misalnya gini, Ciwan ada rabek Ciwan, Pak. ada rabek Cigading. Pak kayak misalnya gudeg Jogja kan Iya. gitu. Ya kan? Jadi kota lain nggak ada gudeg tuh ya Jogja orisinalnya. Gudeg Solo ada. Hah? Gudeg Solo Gudeg Solo ada. ada, tapi kan yang populer gudeg Ke Jogja. Jogja. Iya. Kalau rabek ada Nasi liwet Solo kayak gitu kan. Iya. Nah kalau rabek rabek Kambing. mana nih? rabek kambing di sini. Nggak ada disebut ada daerahnya atau kotanya atau yang apa namanya punya nilai jual lebih lah gitu. Yang orang cari. Maksudnya kearifan lokal sih Iya, sebenarnya. kearifan Di lokal setiap ya. kecamatan ada, Ada Pak. rabek. Rabek tuh ada. Ini makanan Masing-masing khas Cilegon wilayah. lah pokoknya. Masing-masing Ini wilayah Banten, punya Banten. rabek. Khas Cilegon tuh Banten tuh rabek. Rabek itu khas Cilegon yang saya tahu saya Pak. Iya. Cilegon ya. Cilegon. Setiap wilayah ada rabek. Rabek Setiap kambing. kelurahan Oh, ada. Jadi di 8 kecamatan dia semua punya Iya, rabek. punya rabek. Rabek. Rabek itu semur, Mas. Kalau di Semur Jawa sih, Tengah. benar. Semur. Jadi kalau gitu namanya rabex ya. Rabek Ada kambing. kayu Karena ada 8 manis. kecamatan pakai S tuh, rabex. Ada iya, ada kayu manis, ada lada hitam ya. Iya, ada Iya kan? Rabek. Ada Pak sebelum Kampung Pabean. Oh iya. Ada sebelum Kampung Pabean itu Kelurahan Pabean, ada Kelurahan Tegal Bundar. Di situ ada Kampung Seni Lukis. Oh, wah, ini menarik nih. Nah, Melukis, ini dulu Pak. Pak. Jadi masyarakat di sana itu mereka gemar melukis Pak. Melukis kekinian masa Di depan. mana itu? Di Kelurahan Tegal Tegal Bundar. Bundar. Kampung Dukuh Malam. Itu masyarakat Namanya apa? Kampung Dukuh. Dukuh Kampung Malang. Dukuh Malang. Dukuh Malang. Yo ya. Kelurahan Tegal Bundar. Kampung Tuguh Malang. Dukuh. Dukuh. Dukuh Malang. Kampung Dukuh Malang itu tempatnya kampung pelukis. Ya. Jadi siapa yang mau dilukis? Kampung Dukuh Malang, kampungnya pelukis. Browsing jangan lupa ya. Browsing. Yang mau dilukis silakan datang ya. Iya. Itu Kira gitu. lukisnya luar biasa Pak. Bermacam-macam gaya. Macam gaya-gaya. Mau gaya kontemporer, gaya Itu klasik. seniman-seniman atau ya para seni lukis itu mereka tuh seniman-seniman alami gitu. Sudah alami Pak. Bahkan sekarang anak-anak sekarang ada sekolah melukis ya. Jadi anak digiatkan untuk
bagaimana menggambarkan tentang kondisi Cilegon. Oh, ada nggak exposure-nya di Instagram atau informasi di internet tentang kampung ini, Pak, sehingga bisa mengundang mungkin pembeli-pembeli dari kota Jakarta, Itu kan kota-kota besar. pemanfaatannya kan jadi maksimal kalau informasinya ada tuh. Iya. Ini PR kami nih Pak sebenarnya kan baru kemarin ya, kurang lebih 1 bulan kemarin kita menggalakkan ini supaya diaktifkan kembali untuk kampung seni lukis ini. Oh, apakah ada apa namanya peran pemerintah untuk mengajak mereka membuat indah kota? Karena saya percaya bahwa keindahan kota itu disentuh dengan sentuhan para seniman. Ya. Kayak cerita Jakarta dulu kan ada Hengantung ya, kita punya Itu juga Gubernur DKI, seneng itu seniman lukisan juga. tuh. Iya, pematung juga gitu. Pak, jadi Bapak kan baru 5 bulan ya. Jadi selama 5 bulan Bapak lagi observasi ya? Keliling-keliling. Kalian terus Pak. Pantes. Jadi belum dapat lengkap ya apa aja dimiliki oleh Purwakarta gitu ya. Sebenarnya data hampir kurang lebih 85% Pak. Tinggal kita sempurnakan aja nih Pak. Jadi keinginan kami kelurahan di Kecamatan Purwakarta memiliki inovasi. Iya, iya. Ya, inovasi apa yang akan digalakkan masih kelurahan? Ya, kita akan dorong supaya mereka berprestasi. Iya. Ya, di Kelurahan Pabean sudah Kelurahan Tegal Bundar, contohnya adalah kampung seni lukis. Nanti di Kelurahan Tegal Bundar, Kelurahan Purwakarta misalkan tentang pengolahan bank sampah digital. Ya, Iya, iya. itu sampah menjadi isu nasional juga Pak. Sekarang kan pemerintah Kota Cilegon, Pak Wali Kota Pak Heldi Agustian, sekarang kan menjadi proses pembuatan co-firing ya sebagai bahan pendamping bahan bakar batu bara ya. Nah, itu juga menjadi objek percontohan ya. Itu sudah berjalan berapa persen, Pak, proyek tadi? Bank sampah digital apa? Bangsa lagi proses ini Pak, proses mengumpulkan data, mengumpulkan teknik-teknik bagaimana supaya teknis dalam pengolahannya baik gitu ya. Jadi proses pendataan Pak. Pendataan ya? Belum kepada pelaksanaan? Belum berpelaksanaan. Nah, teknologi dari mana, Pak? Apa? Teknologi dari mana? Teknologi pengolahan bank. Teknologinya tentu nanti dari CSR Pak. Kemarin Chandra Asri ya? Ya Chandra sih. Oh, Chandra Asri. Itu pendanaannya. Maksudnya teknologinya dari mana? Teknologi dalam negeri atau luar negeri? Teknologinya kita belum ketemu Pak ya. Ya berharap sih dalam negeri Pak. Kita cinta dalam program dalam negeri. Karena Ya, gini Pak, secara singkatnya kan Bapak mungkin pernah dengar Cilegon mau jadi smart city, mengarah menjadi smart city. Antara lain kesiapan Purwakarta kan juga karena kalau orang mau ke Cilegon, yang mau dijual Cilegon harus jelas tuh apa sih smart city, ada apa aja di smart city tuh. Ada lagi target daripada Cilegon melalui wali kota mau jadi pintu gerbang di sini. Jadi kalau orang liburan tuh nggak hanya ke Bandung, Jogja atau Bali, tapi juga Cilegon jadi pilihan gitu. Ada industri wisata di sini. Iya, Nah, antara lain ada Purwakarta kan. Iya. Sementara di Purwakarta ada 8 kecamatan nih. 8 kelurahan. 8 kelurahan. 6 kelurahan. 6 kelurahan. Iya. Itu kan mesti dikumpulin tuh Pak. Tuh. Kayak tadi ada kampung pelukis, tempat pelukis tuh, ada emping. Ya. Ya kan ada wengkak tuh. Iya. Ketawa deh bengkak. Ya, memang di kita kan ada industri apa ya. Berharap nanti industri juga menjadi bahan edukasi bagi pemuda ya, anak sekolah supaya serta industri ini menjadikan pembelajaran bagi anak-anak kita untuk bagaimana produksi tentang pabrik baja. Ini menjadi inovasi baru juga Pak ya. Iya, iya. Nanti ada wisata tentang Ya misalnya industri itu kan, Wisata dilihat industri. pabrik baja Betul. gitu kan. Saya pernah dengar tuh katanya orang-orang yang pernah datang ke pabrik baja itu pada nangis katanya. Kenapa tuh? Ke mesin proses itu yang panas banget, itu katanya panasnya kayak neraka. Pertanyaannya apa nih orang udah pernah mati kalau masih lihat neraka gitu loh. Itu pernah nangis katanya. Nangis. Ngebayangin gini, ini neraka kayak gini kali ya. Ya Allah. Serem juga kalau kayak Panas gitu yang banget. datang. Iya. Serius lu bercanda lu? Enggak, cerita orang-orang yang terkait dengan pabrik baja di sana, industri baja di Iya. Cilegon. iya. Pak, Bu, ini pertanyaan pamungkas nih. apa tuh? Ya kan, saya udah dikedipin nih, udah mau habis waktunya. Pertanyaan pamungkas. Ibu, Bapak ini kan sekarang sama kita nih ada di studionya KSP. Soal Panas. Ya kan, Soal Soal Panas Panas. dari KSP kan, Krakatau KSP, Sarana Properti. iya. Yang saya tanya, keberadaan Krakatau Sarana Properti untuk kecamatan Bapak Ibu, Purwakarta. manfaatnya ada nggak?
Alhamdulillah banyak ya Pak. Manfaatnya sangat luar biasa. Kerjasamanya bagus. Bagus ya? Kerjasama dalam proses Kita kan jadi bangga pembangunan. juga dong. Ya kan? Pemberdayaan masyarakat, semua, Pak. Sebagai kontrakan KSP, bukan pegawai KSP itu kontrakan. Alhamdulillah kita sangat Pak. dibantu ya Pak. Sangat membantu. Membantu di ya? antara kami. Jadi Pertama sering ya? sering kegiatan-kegiatan Keagamaan ya Pak. kemasyarakatan, Keagamaan. Oh ya? dan Support banget. sumber daya manusia juga dilibatkan ya dalam Kalau kegiatan lain seperti kuliner, olahraga gitu dibantu juga? olahraga dibantu Pak. Dibantu ya? Dibantu. Oke, kasih satu kesimpulan. Kalau kalian datang ke Cilegon, kalian akan ketemu ini. 3 hal. Apa? Silakan. Selain emping tadi, Ya. sama kue engkak. Ya. Kami mengajak pada seluruh masyarakat ya khususnya di Indonesia ya yang melihat acara Sofa Panas ini di mana titik lokasinya ada di Kecamatan Purwakarta. Kecamatan Purwakarta di mana ini masuk dalam kota Cilegon memiliki segudang sumber daya alam ya. Ada di samping ada kita sebagai industri, kita bisa melahirkan produk-produk dalam negeri kita. Ya, kemudian dari segi pariwisata kita ada wisata Kedurung, kemudian ada wisata-wisata lainnya belum kita jamahi. Contoh misalnya ada situ Rawa Arum, ada di Kecamatan Purwakarta dan tentu ada banyak lagi diantaranya adalah sentra-sentra UMKM yang ada di Kota Cilegon yang tidak kalah hebatnya dengan UMKM yang lainnya. Silahkan datang ke kami di Kota Cilegon. Kami akan menghadirkan dan kami menyambut dengan penuh kehangatan dan penuh dengan senyuman. Dan gembira ya? Dan Wih, gembira. Asik. Asik. Tepuk tangan Sampai dong. habis. Ini baru mantap. Jadi kita berikan Welcome to kita berikan Cilegon. apresiasi nih buat teman-teman kita dari kecamatan ini bahwa mereka berusaha untuk membangun dan mengangkat Kota Cilegon. kebanggaan Kota Cilegon ini. Sebagai pemerintah Kecamatan Purwakarta ingin mewujudkan Cilegon baru, modern dan bermartabat. Cilegon baru Smart City ya. dan smart. Cilegon baru adalah kita harus berubah lebih baik, harus adaptasi dengan teknologi. Ya, modern kita harus dengan kondisi yang sekarang sudah teknologi kita harus siap. Dan bermartabat, ya kita harus menjaga nilai-nilai luhur peradaban yang ada di kita Cilegon. Iya. Amin, amin. Perubahan ini percepatan ini dari 1 sampai 10 speednya ada berapa Pak? 1 sampai 10 kira-kira. Kita harus berlari nih menuju smart city. Kecepatannya Sekarang ini kondisinya. Kondisinya kurang lebih Baru 4 kali ya? 6 lah kalau bagi menurut saya. 6 ya. kecamatan. Kalau Ya, saya kalau langsung 8. Kalau 6, kalau rapor naik kelas pasti naik. Kalau saya harus punya target 8. 8 tuh dibalik tetap 8. Oh, Dibalik tetap 8. Jangan 9. Nanti diralat ya, 8 ya Pak. 8 Oke, harus siap. bagus. Saya ralat jadi 8 ya. Harus 8 speednya. Speednya harus 8 Ya, untuk mencapai. Bapak Ibu mudah-mudahan saya nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh. Purwakarta dengan Cilegonnya makin luar biasa dan makin dekat dengan smart city ya. Ya kan? Cuma lain kali Pak, udah cepat Pak ini tandanya. Jadi ngomongnya nggak lemes. Ini gara-gara ini lemes ngomongnya. Jadi ke bawah kali ya Pak berat. Iya berat. Bawa takut salah aja, padahal santai aja. Kayak ibu tuh santai aja. Ya Bu ya. Ibu kue engkak namanya. Itu dia. Ella. Under my umbrella. Oke Bos, standby Bos gitar. Ya, kita ketemu lagi di podcast Sofa Sofa Panas Panas. persembahan KSP atau Krakatau Sarana Pemerintah di Cilegon, Banten di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone say so fast. Oke, see you together ya. Nanti saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas. Ingin gemas. Sofa panas. Sama ganas. Sofa panas. Jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemas. Oh, di sofa panas.
transferan masuk bos. And now Stevie Wonder. Oke.